pernah menghitung berapa mantannya? Pada tahu yang pernah dikoleksi mantan dihitung ya berapa? Elsa pernah dihitung berapa mantannya? Gak persoalan ya, mau berapa pun mantannya si Erwin atau gak berapa pun mantannya si Elsa ini, gak persoalan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Horas Petaganupan, Shalom. Horas Mahubani Hasubuton Parana, Horas Mahubani Hasubuton Parboru. Iya. Jauh dari Siantar masih tetap semangat ya. Horas bagi mempelai. Horas. Oke, mantap. Tidak ada yang berubah dari Erwin ini ya. Iya. Kalau orang pada umumnya kalau dalam situasi seperti ini udah grogi. Kalau Erwin ini tenang saja dia. Ya memang dia sepertinya sudah kenal sekali dengan Boru Napitupulu ini. Demikian juga Boru Napitupulu ini juga sepertinya tidak ada nervous begitu, tidak ada beban. Sepertinya sudah mengenal juga si Erwin ini ya. Iya, Bapak Inang, kita Ganupan. Itu juga yang mau saya katakan menariknya dari mereka ini, kami melihat si Erwin dan Elsa, ternyata mereka menjalani proses mulai kenalan, ketemuan, pacaran, nggak lebih dari 1,5 tahun ya. Ternyata itu tidak membatasi bagi Elsa untuk mengenal sosok pribadinya Erwin, lalu kemudian percaya dengan penampilannya Erwin ya. Sehingga dalam hatinya Elsa, ya secara body, this is my bodyguard katanya gitu. Oke, bodinya oke, udah mantap nih katanya, cocok nih jadi bodyguard nih katanya. Sehingga dia juga tidak perlu lagi menunggu-nunggu yang lama lagi, tidak perlu lagi ragu-ragu, sudah yakin inilah dia. Juga kata Elsa, Anggonini Hanami, kalau Erwin ini tipikalnya adalah perfeksionis. Tetapi ketika dia melihat Elsa, wah, sempurna ini semua katanya gitu. Iya. Lalu kalau saya melihat tipikalnya si Elsa ini adalah tipikal orang yang sedikit manja. Karena dia adalah anak paling kecil ya, Inang ya, Amang ya, di dalam keluarga ya, anak paling kecil, bungsu dia. Dia juga berpikir bahwa melihat sisi Erwin itu langsung dari sisi kedewasaan. Erwin pernah menghitung berapa mantannya? Pada tahu yang pernah dikoleksi mantan dihitung ya berapa? Elsa pernah dihitung berapa mantannya? Gak persoalan ya, mau berapa pun mantannya si Erwin atau gak berapa pun mantannya si Elsa ini, gak persoalan. Yang menjadi kenyataannya bahwa saya menjadi temannya di pelaminan gitu. Berakhir di pelaminan itu saya gitu ya, Elsa ya. Erwin juga begitu. Bapak Ibu saudara kasih, sedemikian sebenarnya apa yang mau Tuhan inginkan dari dalam kehidupan rumah tangga. Betapa Tuhan menginginkan kesadaran dalam diri masing-masing antara suami dan istri bahwa dalam pertemuan itu ada karya Tuhan yang besar. Sehingga ini bukan perkara dalam rumah tangga itu bukan perkara soal kehebatan siapa, ya. Bukan perkara kehebatan siapa. Bukan perkara sehingga Erwin nanti tidak akan membanding-bandingkan dengan mantannya. Karena bukan soal kehebatannya Erwin memilih. Bukan begitu, tapi persoalan yang menjadi hal yang utama yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan rumah tangga itu, ini bukan perkara soal aku dan kamu, bukan perkara soal Erwin dan Elsa, sama-sama ya, tapi ini perkara soal Tuhan, karya Tuhan, sehingga Nasyam Nedua ini akan terus menyadari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Tuhan sudah mengerjakan yang besar di antara kita. Ya. Sehingga ternyata kesadaran itu yang menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kesadaran itu. Sonai dohoma aja kita. Nah perlu saudara kita begitu. Langkalani hebat nih Bapak, langkalani hebat nih Inang, halani hebat nih Tuhan. Maka kalau mau dikatakan siapa yang hebat, Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya memang untuk mencapai ke dalam tahap itu, tahap kesadaran bahwa saya bukan hebat, saya tidak hebat, suami atau istri saya tidak hebat, yang hebat itu Tuhan. Nasyam harus sampai kepada apa? Menjadi sasaran.
dalam pernikahan ini? Apa mau tujuan? Apa yang mau tuju dari pernikahan ini? Kalau memang saudara berdua menuju pernikahan ini untuk mencapai hanya bicara soal kesuksesan, hanya bicara soal, kalau orang Toba bilang 3 hal gitu ya, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun. Kalau hanya itu memang tujuan, maka akan kelihatan memang siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat. Akan terjadi yang paling rendah dan yang paling tinggi. Akan terjadi laki-laki menguasai perempuan, akan terjadi seperti itu. Kalau hanya fokus soal itu, saya mau katakan itu tidak salah. Tetapi yang paling utama dan menjadi tujuan utama, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah justru jalan Tuhan. Tujuan utamanya adalah Tuhan. Sehingga kalaupun tadi ketemu 3 hal yang saya sebutkan, Hamoram, Hagabeon, Hasangapun, kalaupun ketemu itu, tidak itu lantas menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Atau kalaupun itu tidak ketemu, ya, kalaupun itu tidak ketemu, tidak itu juga mengurangi sukacita dalam keluarga. Hanya Tuhan yang mampu menggenapi sukacita dalam keluarga, sehingga itu yang dikatakan oleh pemazmur di dalam nas ini, maka kita bersuka. Jelas sekali, tidak ada ternyata yang lain. Artinya, jangan dibolak-balik. Prinsip iman Kristen adalah takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Poin-poin yang lain itu menjadi kebahagiaan. Bukan sebaliknya, punya kebahagiaan, punya Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun dulu baru jadi takut akan Tuhan. Tidak. Kalau begitu memang Tuhan jadi nomor berapa nanti? Iya. Tapi kalau memang Tuhan yang menjadi utama, yang lainnya itu bonus. Mengihut bohaganupan ai. Kita kan lupa, terlebih ma'ai hubarinasyam, maka di dalam firman Tuhan ini jelas sekali untuk satu keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, tujuannya supaya kita bisa saling melengkapi. Nasyam bisa saling melengkapi. Pasti akan ketemu nanti jeleknya Erpin ini, Elsa. Gak usah tunggu lama-lama. Melihat supaya Nasyam di dalam kekurangan itu bisa saling melengkapi, sehingga ketemu yang baik. Saya pernah membaca satu kutipan. Kutipannya katanya begini: marriage is not a noun, it's a verb. It isn't something you get, but something you do. It's a way you love your partner every day. Ada terjemahannya di sini. Bapak yang nanya tadi, kira-kira katanya menikah itu bukan kata tetapi kata kerja. Sehingga menikah itu bukan perkara soal apa yang mau kita dapat, tetapi apa yang mau bisa kita lakukan. Sehingga menikah itu adalah perkara soal bagaimana kita mencintai, mengasihi pasangan setiap hari. Itulah menikah. Sehingga jangan harapkan dari pernikahan ini hanya soal aku akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. No. Tapi berpikirlah, aku akan lakukan ini, aku akan lakukan ini. Sehingga terjadi ketemu, klop, ketemu satu bagian ini. Yang terakhir, karena sudah banyak sekali pesannya, Ervin, udah jangan lama-lama nanti khotbahnya pendeta. Iya. Yang terakhir Ervin ya, saya menarik sekali melihat mereka ini. Yang berikutnya yang menarik adalah terkait soal saling melengkapi satu dengan yang lain. Ervin ini dia adalah anak paling besar di dalam keluarganya dan dia laki-laki paling besar. Saya sudah cerita bagi mereka. Saya hanya kasih tahu ini juga bagi kita dan bagi keluarga Napi Jepulu. Artinya Ervin ini karakternya seorang pemimpin. Lalu Elsa, anak paling bungsu tadi ya, di antara 5 bersaudara. Ya enangnya 5 bersaudara. Jadi dia justru karakter pribadinya biasanya orang yang dipimpin. Jadi klop sekali, ada pemimpin, ada yang di persoalan terjadi kalau sama-sama mau jadi pemimpin kan begitu kan. Persoalan terjadi kalau sama-sama nggak ada yang pemimpin. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, Ervin ini ternyata pribadi yang dekat dengan Inang dia. Itu pengakuannya, nah. Dia dekat dengan Inang katanya. Lalu
si Elsa ini sebaliknya. Elsa ini katanya dekat dengan Bapak ya. Itu pengakuannya juga. Artinya memang dalam kedekatan Erwin dengan Inang itu menjadi satu poin bagus sekali untuk Elsa. Saya mau katakan dari semuanya ini ada begitu kebaikan-kebaikan itu yang harusnya hadir di dalam kalian ya. Temukanlah itu, hadirkanlah. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya firman ini katakan Tuhan telah melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar. Jangan lihat sisi kurangnya, tapi lihat di antara kalian ada begitu banyak kekuatan-kekuatan. Maka dari situlah firman Tuhan ini katakan, maka kita bersuka.